Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi dasar tentang English Literatures atau sastra Inggris. Mungkin sebagian dari kalian pernah mendengar istilah ini di sekolah, media sosial, atau bahkan saat membaca novel dan puisi berbahasa Inggris. Tapi sebenarnya apa sih English Literature itu? Apakah hanya sekedar membaca novel bahasa Inggris atau lebih dari itu? Nah, di video ini kita akan belajar mulai dari pengertian bahasa Inggris, jenis-jenisnya, unsur-unsur penting dalam karya sastra, sampai contoh sederhana yang mudah dipahami. Jadi, pastikan kalian menonton sampai selesai karena materi ini cocok banget untuk pemula. Pengertian English Literatures. English Literatures adalah karya sastra yang ditulis menggunakan bahasa Inggris. Sastra sendiri merupakan bentuk seni dalam tulisan yang digunakan untuk menyampaikan ide, emosi, pengalaman hidup, imajinasi, bahkan kritik sosial. Melalui sastra, penulis bisa menggambarkan kehidupan manusia dengan cara yang menarik dan penuh makna. Kenapa sastra penting? Karena sastra membantu kita memahami perasaan manusia, budaya, kehidupan sosial, dan cara berpikir orang lain. Contohnya, saat membaca novel sedih, kita bisa ikut merasakan emosi tokohnya. Saat membaca puisi, kita bisa memahami makna tersembunyi di balik kata-kata. Jadi, sastra bukan hanya tentang membaca cerita, tetapi juga memahami pesan dan makna. Jenis-jenis English Literatures. Yang pertama ada poetry atau puisi. Jenis pertama adalah poetry atau puisi. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah, singkat, dan penuh makna. Biasanya puisi menggunakan irama, rima, dan majas atau figurative language. Contoh puisi sederhana. The stars shine softly in the night, filling the dark with the gentle light. Artinya, bintang-bintang bersinar lembut di malam hari, memenuhi kegelapan dengan cahaya yang lembut. Dalam puisi, satu kalimat bisa memiliki makna yang sangat dalam. Ciri-ciri poetry yang pertama yaitu bahasa yang indah, banyak menggunakan perasaan, mengandung makna tersirat, dan menggunakan majas. Yang kedua adalah drama. Jenis kedua adalah drama. Drama adalah karya sastra yang dibuat untuk dipentaskan. Biasanya drama berbentuk dialog antar tokoh. Drama memiliki karakter, konflik, atau alur cerita seperti film atau teater. Salah satu penulis drama paling terkenal adalah William Shakespeare. Karya terkenal antara lain Romeo and Juliet dan Hamlet. Contoh dialog drama. Anna, why did you leave me alone? Jones, because I thought it was the best choice. Dialog seperti ini membantu penonton memahami emosi para tokoh. Ciri-ciri drama. Banyak dialog, ada tokoh, bisa dipentaskan, memiliki konflik. Yang ketiga, prose. Prose adalah tulisan bebas yang menggunakan bahasa sehari-hari. Contohnya seperti novel, cerpen, dan cerita fiksi lainnya. Jenis sastra ini paling sering kita baca. Contoh prose. Lily walked slowly through the empty street, holding her umbrella tightly as the rain poured down. Kalimat tersebut menggambarkan suasana dengan jelas. Ciri-ciri prose, bahasa lebih natural, bentuk paragraf biasa, memiliki cerita yang jelas. Dalam English Literatures ada beberapa unsur penting yang harus dipahami. Yang pertama yaitu character. Character adalah tokoh dalam cerita. Tokoh bisa protagonis atau antagonis. Protagonis adalah tokoh utama.
antagonis adalah tokoh lawan. Contohnya dalam cerita Cinderella adalah protagonisnya, sedangkan ibu tirinya adalah antagonis. Yang kedua ada plot. Plot adalah rangkaian kejadian dalam cerita. Biasanya terdiri dari beginning, conflict, climax, ending. Contoh, seorang siswa belajar keras untuk ujian, menghadapi banyak kesulitan, lalu akhirnya berhasil mendapatkan nilai terbaik. Itulah contoh plot sederhana. Kemudian harus ada setting. Setting adalah tempat dan waktu terjadinya cerita. Contohnya di sekolah, di kerajaan, pada malam hari tahun 1990. Setting membantu pembaca membayangkan suasana cerita. Kemudian harus ada themes. Themes adalah pesan utama dalam cerita. Contoh tema yaitu bisa persahabatan, cinta, pengorbanan, keberanian. Misalnya, cerita tentang sahabat yang selalu membantu satu sama lain memiliki tema persahabatan. Kemudian ada konflik. Konflik adalah masalah yang dihadapi tokoh. Tanpa konflik, cerita akan terasa membosankan. Contohnya, konflik dengan orang lain, konflik dengan diri sendiri, konflik dengan lingkungan. Dalam sastra Inggris, kita juga belajar tentang figurative language atau majas. Figurative language digunakan agar tulisan lebih menarik. Simile, membandingkan dua hal menggunakan like atau as. Contoh, her smile is as bright as the sun. Kemudian ada metaphor, perbandingan langsung tanpa menggunakan like atau as. Contoh, time is a thief, artinya waktu diibaratkan seperti pencuri karena waktu terus berjalan. Kemudian ada personification, memberikan sifat manusia pada benda. Contoh, the wind whispered through the trees. Nah, kenapa belajar English literature itu penting? Belajar sastra Inggris memiliki banyak manfaat. Manfaatnya menambah vocabulary, melatih kemampuan reading, memahami budaya lain, melatih critical thinking, mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Selain itu, sastra juga membantu kita memahami emosi manusia dan kehidupan. Jadi, English Literatures bukan hanya tentang membaca cerita bahasa Inggris, tetapi juga tentang memahami makna, emosi, budaya, dan pesan kehidupan di dalamnya. Semoga materi dasar ini membantu kalian memahami English Literatures dengan lebih mudah. Kalau kalian ingin materi lanjutan seperti poetry analysis, literary devices, atau cara menganalisis novel dan drama, jangan lupa ikuti konten berikutnya. Bye-bye.